Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatihim wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disyukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga malam hari ini kembali kita bermuajahah dalam kajian rutin kita Fikih Muqarranah, yang insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita tentang al-a'mal allati tanfa'ul mayyit, amal-amal yang bermanfaat untuk mayit ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang dalil yang sering menjadi perbedaan atau khilaf di antara para ulama terkait dengan amalan-amalan itu. Ya, pertama adalah dalil yang sudah kita bahas, surat An-Najm ya, ayat 39, yang ditegaskan oleh Allah, wa allaisa lil insan illa ma sa'a, dan bahwasanya tidaklah manusia mendapatkan sesuatu kecuali dengan apa yang telah mereka kerjakan ketika masa hidupnya. Yang kedua adalah terkait dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang kita sama-sama sudah hafal ya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'ulah. Nah, hadis-hadis ataupun dalil-dalil ini sering dipahami sebagai dalil atau dasar bahwa amalan seseorang itu tidak akan sampai kecuali apa yang disebutkan tadi. Dan kita sudah membahas tentang dalil-dalil ini, bagaimana pandangan para ulama ya. Pertama adalah terkait dengan surat An-Najm ayat yang ke-39 itu kan ada 3 pandangan para ulama. Yang pertama, di dalam memahami ayat kita tidak bisa memahaminya secara berdiri sendiri, karena suatu ayat itu pasti ada kaitan pertama dengan ayat sebelumnya atau dengan ayat sesudahnya. Nah, surat An-Najm ayat 39 ini ketika dibaca ayat sebelumnya, dimulai dari 36, 37 dan 38, Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini terkait dengan syariatnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Ya, sehingga syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Ibrahim menegaskan orang yang sudah meninggal tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang diusahakannya ketika hidupnya. Yang kedua, beliau menegaskan bahwa hal ini terkait dengan orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu, dia kalau beramal baik, beramal soleh ketika hidupnya, maka dia akan mendapatkan balasan dari kebaikan ketika hidupnya saja. Sementara kalau sudah meninggal, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia dapatkan ketika hidupnya. Nah, yang ketiga adalah pandangan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu atau Abdullah bin Abbas ya. Ini bisa dilihat nanti di dalam tafsir ya,
Jami'ul Ahkam Imam Qurtubi, bahwa kata Ibnu Abbas, surat yang ke-53 ayat 39 ini ya dimansuh hukumnya oleh surat yang ke-52 ayat 21. Jadi kata beliau bahwa surat yang ke-52 ayat 39 hukumnya diamandemen oleh surat yang ke-52 At-Tur ayat 21. Dalam ayat itu dikatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatihim wa ma alatnahu min amalihim min syai'in kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan mengikuti kepada mereka anak cucu mereka biimanin, dengan keimanan yang sama, alhaqna bihim dzurriyyatihim, kami pertemukan mereka di sorga dengan anak cucu itu. Nah, sebelum dipertemukan itu apa? Wa ma'alatnahu min amalihi min syai'in, dan tidaklah kami sia-siakan di antara amal-amal mereka, ya, anak cucu itu, untuk disampaikan kepada mereka orang tuanya yang beriman. Kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap manusia terikat dengan apa yang dia kerjakan. Itu dasar-dasar daripada dalil itu, ya. Nah, sebetulnya ketika kita pahami dalil ini secara komprehensif, sebetulnya maka amalan-amalan kesininya pun sebetulnya nggak akan jadi masalah. Tapi nggak apa-apa, kita akan lanjutkan tentang amalan-amalan apa saja yang bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal, ya. Karena kita pun kadang-kadang selalu ingin bisa berbuat baik. Berbuat baik dalam Islam kepada orang tua kita itu bisa dilakukan ketika masa hidup, bisa juga dilakukan ketika sudah meninggal. Bisa jadi ketika kita, orang tua kita hidup, kita belum bisa membahagiakan mereka. Ketika orang tua kita masih ada, kita belum jadi apa-apa, kita belum sukses, kita belum bisa berbuat, yang ada kita cuma nyusahkan mereka. Tapi kadang-kadang ketika kita sukses, ketika kita memiliki sesuatu, tapi mereka sudah tiada gitu loh. Nah, ini kan yang pernah dialami seorang pemuda dari Bani Salamah. Jadi ada seorang pemuda dari Bani Salamah, ya, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dia datang kepada Rasul, ya, ketika orang tuanya masih ada, dia selalu menyia-nyiakannya. Boro-boro dia untuk membahagiakan, yang ada dia sering membuat susah orang tuanya. Nah, begitu orang tuanya sudah tidak ada dua-duanya, maka dia merasakan penyesalan yang begitu luar biasa, dihantui rasa bersalah dan berdosa yang luar biasa, sampai-sampai akhirnya dia memberanikan diri untuk datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertanya kepada Rasul, ya Rasul, aku adalah seorang anak, ketika orang tuaku ada tidak pernah berbuat baik kepadanya, dan ketika dia sudah tiada, luar biasa aku merasakan kehilangan dan dihantui rasa bersalah. Ya Rasul, tunjukkan kepadaku, apakah masih ada kebaikan yang bisa aku lakukan untuknya sementara mereka sudah tiada. Dan biasanya kan orang begitu, kalau misalkan masih ada disia-siakan, dicuekin. Kalau udah nggak ada baru kadang-kadang dia ngerasa kehilangan. Ya begitulah kata Roma Irama, ya, gitu. Kalau masih terasa, kalau sudah tiada, katanya gitu ya, baru dia ngerasa berdosa, kehilangan gitu. Nah, begitupun pemuda Bani Salam itu begitu. Nah, kemudian dia bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah masih ada sisa kebaikan untuk aku lakukan kepadanya sementara dia sudah tiada? Kata Rasul, naam, ada. Apa? As-salatu alaihima, kau salatkan keduanya, wal istighfaru lahuma, kau mohonkan ampun untuk keduanya, wal inqadu ahdahuma, kau bebaskan hutangnya, kau bebaskan janjinya, kemudian kau muliakan sahabat-sahabatnya, dan kemudian kau sambungkan silaturahim dengan orang yang disambungkan ketika hidupnya. Jadi kita itu tetap bisa memberikan hadiah terbaik kepada orang tua kita sekalipun sudah meninggal. Inilah Islam,
kebaikan tidak hanya dibatasi ketika masih hidup, tapi kebaikan itu juga masih terus bisa berlanjut sampai beliau sudah meninggal. Nah, kira-kira amalan apa saja ya yang bisa sampai kepadanya? Di antara amalan-amalan orang yang hidup kepada yang sudah meninggal, ada amalan yang disepakati sampainya, tidak debatable, ya ada amalan yang debatable. Muqaranah itu di sini kita akan bahas, ya, bukan hanya yang disepakati tapi yang tidak disepakati. Ya, kira-kira di mana letak perbedaan itu? Ya, letak perbedaan itu ada di mana? Nah, di antara amalan yang disepakati, pertama adalah ad-du'a wal istighfarulah. Ini berdasarkan ijma bahwa doa dan istighfar orang hidup masih terus akan nyampe kepada orang yang meninggal. Karena orang kalau sudah meninggal, Pak, itu paling tidak ada 3 hal yang dia sesali. Ada 3 hal yang dia sesali. Pertama adalah dia menyesali tentang kekurangan amalnya. Dia merasakan amalnya kurang. Ya, jangankan tidak punya amal pun dia menyesal, Pak. Ini kan dalam hadis kan pernah kita misalkan baca, ini kisah tentang Sa'ban ya. Ada sahabat Nabi yang bernama Sa'ban. Jadi Sa'ban ini orang baik, Pak. Ketika hidupnya rajin ke masjid. Ya, ketika hidupnya rajin sedekah. Tapi pas ketika Sa'ban ini mau meninggal, ya, dan ditalkinin oleh keluarganya atau sahabatnya, la ilaha illallah, tapi dia malah jawabannya bukan kalimat la ilaha illallah. Kata Sa'ban, laukana ba'idan la ilaha illallah. Dia mengungkapkan lagi, laukana jadidatan la ilaha illallah, laukana kafatan. Dia selalu mengulang-ulang kata-kata itu. Jadi dia bukannya mengikuti talqin, mengikuti kalimat la ilaha illallah yang ditalkinin oleh keluarga atau sahabatnya, tapi dia malah mengungkapkan hal-hal yang lain. Kemudian para sahabat ini, ya, diutus oleh keluarganya untuk menanyakan hal ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanyakan kepada Rasul, ya Rasul, sahabat kita Sa'ban, dia adalah orang yang rajin ibadah, tapi ketika mau meninggal kita talkinin kok jawabannya lain. Apa ini ya Rasulullah? Ya, sebelum mereka datang ternyata Jibril sudah menginformasikan sesuatu terlebih dahulu. Kata Rasul, saat itu ketika dalam kondisi sakarat, Allah perlihatkan tentang sebagian daripada yang gaib kepadanya. Nah, inilah kenapa sebabnya kalau dalam kondisi sakarat, Pak, tobat itu tertutup, ya. Innallaha yakbalu taubatan abdi malam yugurgir. Allah itu akan menerima, ya, tobat seorang hamba selama nyawa belum sampai tenggorokan kita. Nah, kalau misalkan nyawa sudah sampai tenggorokan, maka pintu tobat tertutup. Makanya tobat itu ada expire-nya, Pak. Jadi jangan ditunda-tunda, tiba-tiba pas kita mau tobat udah expire, Pak, udah nggak berlaku aja gitu loh, ya. Nah, itu repot pakai begitu. Satu, ketika nyawa sudah di tenggorokan. Kedua, ketika matahari sudah terbit dari barat. Itu expire-nya tobat, Pak. Hati-hati. Jangan disangka itu nggak ada expire-nya, Pak, ya. Jadi jangan dinanti. Wah, ternyata sudah expire aja baru tobat, gitu, repot. Nah, terus makanya disitulah tobat ketika dalam kondisi sakarat tertutup. Kemudian orang itu menceritakan, kata Rasul, apa yang dia ungkapkan? Dia mengatakan, laukana ba'idan, seandainya lebih jauh. Laukana jadidan, seandainya yang baru. Laukana kafatan, seandainya semuanya. Kata Rasul, dia ini biasa berangkat dari rumahnya ke masjid, tapi jarak antara rumah ke masjid itu terlalu dekat. Allah nampakkan pahala langkah dia ke masjid, tapi ternyata pahalanya kurang memuaskan bagi Sa'ban ini, ya, sehingga dia berandai-andai, seandainya jarak antara rumahku dengan masjid lebih jauh, tentu pahala yang kudapatkan lebih banyak daripada ini. Terus kata dia apa? Apa yang diungkapkan lagi? Laukana jadidan, seandainya yang baru. Ini Sa'ban ini
Kalau dia ke masjid itu, biasa kalau orang Arab itu Pak pakai baju itu dua Pak, kayak imam di situ lah. Imam di kita kan pakai jubah luaran, pakai baju daleman. Nah suatu saat ketika dia mau ke masjid, dia melihat orang yang kedinginan, kemudian dia buka baju luarannya, diberikan kepada orang itu. Kemudian Allah perlihatkan pahala dia memberikan pakaian kepada orang yang tidak berpakaian, dan pahalanya itu kurang memuaskan bagi sahabat, sampai dia mengatakan, seandainya yang baru pahalanya jauh akan lebih daripada ini. Kemudian yang terakhir, dia itu dikatakan seandainya semuanya. Dia ketika mau makan roti, ada musafir, ada pengemis. Pas pengemis itu minta sesuatu kepada sahabat, kemudian dia potongkan roti itu, dibagi dua, dan ternyata ketika dia mau mati, Allah perlihatkan tentang pahala itu, dan dia menyesal karena pahalanya kurang memuaskan. Seandainya semuanya, tentu pahalanya lebih besar dari ini. Jadi bayangkan, orang yang punya amal saja menyesal karena kurang banyak amalnya, apalagi yang tidak punya amal. Ya. Nah, yang kedua adalah manusia menyesali tentang dosa-dosanya. Ya, dosa-dosanya yang banyak dia sesali. Ya, dan juga ketiga, manusia menyesali tentang kekurangan daripada sedekahnya, hartanya. Nah, oleh karena itu maka pertama, amalan yang bisa sampai kepada mayit adalah ad-du'a wal istighfarulahu. Doa dan istighfar, baik dari keluarganya maupun dari orang lain. Makanya di dalam khutbah Jumat itu, salah satu rukun khutbah itu adalah mendoakan kaum muslimin. Jadi kalau khotib tidak mendoakan kaum muslimin, itu khutbahnya batal Pak. Karena itu rukun khutbah. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, yang hidup yang mati. Makanya kalau ada khotib tidak mendoakan orang-orang muslim yang lain, itu batal khutbahnya. Kenapa? Karena itu bagian dari rukun khutbah. Jadi ini ya, ini ayatnya jelas ya. Kalau ini bukan hanya hadis, tapi ayatnya jelas. Ya, surat Al-Hasr ayat 10 yang sering kita baca ya. Doanya ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya, itu ayat lengkapnya adalah walladzina ja'u mim ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang setelah mereka, muhajirin dan ansor, yaquluna, mereka berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, wali ikhwaninal ladina sabaquna bil iman, dan juga dosa saudara-saudara kami yang mereka telah mendahului kami dalam keimanan. Itu di dalam kitab Irsadul Ibad, Pak. Itu dijelaskan tentang adanya pengemis atau pemulung di alam barzah, di alam kubur. Ini dikisahkan Pak, ada seorang alim yang soleh pernah bermimpi, ya, pernah bermimpi. Dalam mimpinya dia mendatangi sebuah pemakaman umum. Nah, di pemakaman umum itu dia melihat para penghuni kubur itu keluar dari kuburnya, dan kemudian mereka itu seperti berebut sesuatu. Tapi ada satu penghuni kubur itu ternyata dia bangun dari kuburnya tapi tidak ikut berebut, hanya duduk santai-santai di atas kuburannya. Si alim yang soleh itu bertanya, wahai fulan, ya, itu apa yang mereka sedang perebutkan, katanya. Ya, terus kata dia mengatakan, mereka ahli kubur sedang memperebutkan tentang doa dan istighfarnya orang-orang beriman yang masih hidup. Jadi kalau misalkan kita Allahumma gfir lil mu'minin, itu direbut tuh sama mereka. Mereka berebutan untuk menerima apa? Doa-doa kita dan istighfar kita. Kemudian si alim yang soleh itu mengatakan, kenapa Anda tidak ikut berebut seperti mereka berebut? Apa jawaban orang ini? Ngapain aku ikut berebut seperti mereka berebut, sementara ada yang selalu mengirimkan doa dan istighfar anakku kepadaku setiap saat. Jadi dia nggak ikut berebut. Kemudian, siapa anakmu itu? Si alim itu bertanya, anakku bernama si Fulan, dia adalah pedagang roti di pasar Anu. Ya,
Singkat cerita, si alim itu bangun dan dia ingin membuktikan kebenaran mimpinya. Dia datang kepada suatu pasar, dia tanyakan tentang orang ini, tentang pedagang roti. Ternyata orang itu ada betul. Kemudian si alim mengatakan, apa yang kau lakukan untuk orang tuamu? Apakah orang tuamu sudah? Orang tuaku sudah meninggal. Dan apa yang kau lakukan? Tidaklah aku berhenti berdoa dan istighfar untuk orang tuaku. Kata si alim, teruskan, orang tuamu mendapatkan manfaat dari doa dan istighfarmu itu. Nah, singkat cerita, si alim ini mimpi lagi. Datang lagi dia kepada pemakaman umum, ya, dan penghuni pemakaman itu bangun lagi dan berebut sesuatu. Nah, dia lihat orang yang ketika dalam mimpi pertamanya diam tidak berebut, ikut berebut. Kemudian si alim mengatakan, hei Fulan, bukankah dulu kita bertemu dan engkau tidak ikut berebut seperti mereka berebut? Iya. Kenapa kau sekarang berebut? Kata dia, anakku yang biasa mengirimkan doa istighfar untukku, sekarang dia sudah meninggal, sehingga tidak ada lagi yang mengirimkan doa dan istighfar untuk aku, sehingga aku ikut berebut seperti halnya mereka berebut amalan-amalan doa-doa istighfarnya kaum muslimin. Pas ketika si alim ini bangun, dia kemudian apa? Dia buktikan, datangi, maka ditanyakan, betul si Fulan sudah meninggal. Jadi yang pertama adalah doa wal istighfar. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Majtama'al qaumul muslim yad'una ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa istajaba Allahu lahum. Tidaklah berdoa sebagian kaum muslimin, ya, tidaklah berkumpul sebagian kaum muslimin, sebagiannya berdoa, sebagiannya mengaminkan, melainkan doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa itu semakin banyak yang mengaminkan, semakin besar peluang diijabahnya. Ya, semakin banyak yang mengaminkan, semakin besar peluang diijabah. Majtam al qaumul muslim, kata Rasul. Tidaklah kaum muslimin berkumpul, berdoa sebagiannya dan mengaminkan sebagian yang lain, melainkan Allah akan kabulkan doa-doanya. Jadi doa itu semakin banyak yang mengaminkannya, insya Allah semakin apa? Besar peluang dikabulkannya. Bahkan Nabi mengatakan, kata Rasul, berdoalah kalian dengan mulut yang tidak pernah kalian gunakan untuk maksiat. Kata. Pada sahabat tungak tengok, kata sahabat, siapa di antara kita yang tidak pernah bermaksiat dengan mulut kita, ya? Semuanya pada bingung. Rasul tersenyum. Kata Rasul apa? Berdoalah kalian dengan mulut orang lain. Ya, kan kita nggak pernah bermaksiat pakai mulut orang lain, Pak, ya? Ya nggak pernah kita kan. Pak, maaf ya, pinjam mulutnya dong. Mau ngapain? Saya mau gibah ngomongin si Anu gitu loh. Nggak ada kita. Jadi artinya berdoalah kita dengan mulut yang tidak pernah kita gunakan untuk apa? Untuk maksiat. Karena kita tidak pernah menggunakan maksiat pakai mulut orang lain. Artinya semakin banyak kita yang mendoakan, peluang besarnya semakin, peluang dikabulkannya semakin besar. Ya, dan ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu selalu berdoa, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang masih hidup di antara kami dan juga orang-orang yang sudah meninggal di antara kami. Ini pertama, ya. Jadi ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang sampainya doa kaum muslimin, istighfarnya kaum muslimin kepada orang yang sudah meninggal. Enggak ada khilaf. Ini termasuk yang enggak ada khilaf. Ayatnya surat yang ke 59 Al-Hasr ayat 10 ataupun hadis-hadis Nabi banyak yang menjelaskan tentang ini. Nah, yang kedua yang tidak ada khilaf juga adalah tentang sodakoh, ya, tentang sodakoh. Baik itu sodakoh yang dilakukan oleh anaknya, ya, atau yang lainnya. Misalkan ada orang lain yang mungkin kita pernah berbuat baik kepada dia, ya, kemudian dia tidak bisa membalas kebaikan kita, ya, sementara kitanya sudah meninggal. Nah, kemudian dia ingin berbakti, ingin membalas kebaikan kita, dia bersedekah atas nama kita, padahal tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita, tapi tetap itu akan sampai kepadanya. Nah, hadis ini adalah diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan selainnya dari Abi Hurairah. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seseorang pernah dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata begini, inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi
fahal yukaffiru anhu an atasaddaqu anhu. Ya Rasul, sesungguhnya aku punya bapak sudah meninggal, akan tetapi ya punya bapak sudah meninggal dan dia meninggalkan harta, ya, akan tetapi walam yusi, tapi dia nggak berwasiat apa-apa tentang hartanya. Ya misalkan kalau berwasiat kan yang lain, tolong nanti kalau bapak meninggal ini harta sebagian bagikan waris, wasiat bangunkan usaha. Dia nggak berwasiat. Makanya kalau orang tua meninggal biasanya kan dia meninggalkan harta. Kita kadang-kadang sibuk apa? Bagi warisnya. Setelah dibagi waris, nggak ada yang inisiatif untuk bersedekah atas nama orang tuanya. Udah dapat hartanya tanpa usaha, ya, dari orang tua, tanpa kerja, tanpa usaha, udah dapat hartanya, boro-boro dia sisihkan untuk infak atas nama orang tuanya. Ini terlalu, anak kayak begini terlalu. Dia dapat harta cuma-cuma, ya, dari warisan orang tuanya, tapi dia tidak berbakti kepada orang tuanya dengan apa? Menginfakkan harta yang dia dapatkan dari hasil waris orang tuanya untuk nama orang tuanya. Harusnya kan dia sisihkan, ya. Hebat kalau misalkan sampai 30% gitu loh. Kecuali memang dia kalau misalkan tidak mampu. Walam yusi, ya, akan tetapi dia tidak berwasiat. Fahal yukaffiru anhu an atasaddaqu anhu. Ya. Ya Rasul, apakah kalau aku sedekahkan atas namanya, bahwa sedekahnya itu akan mampu menghapuskan dosa-dosanya? Qala na'am, kata Rasul, iya. Rasul mengatakan, iya, itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi bayangkan Pak. Jadi makanya salah satu bakti kita kepada orang tua kita ketika sudah meninggal, kalau kita biasa sedekah, biasa ngasih kepada dia ketika hidup, ketika sudah meninggal pun jangan diputus ngasihnya. Ketika hidup kita ngasih setiap bulan misalnya 500.000, 300.000, orang tua kita sudah meninggal, sebetulnya jangan diputus itunya, tetap kasihkan atas nama siapa? Orang tua. Kalau ketika hidup dia bahagia dengan apa yang kita berikan, bagaimana ketika dia sudah meninggal padahal itu sangat dibutuhkannya? Tentu dia akan lebih berbahagia dari apa yang kita sedekahkan atas nama orang tua kita dibandingkan ketika hidup. Bisa jadi ketika hidup dia belum terlalu butuh karena dia sendiri punya gitu, tapi ketika sudah meninggal kita tetap infakkan itu untuk orang tua kita, ya, dan itu bisa bermanfaat untuk dirinya. Begitupun tentang masalah ibu, ya, di sini juga hadisnya ada tentang ibu. Jadi ada seseorang juga bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat, ibuku meninggal, apa atasaddaqu anha, apakah aku boleh bersedekah atas nama ibuku? Qala na'am, kata Rasulullah, ya, ya. Terus apa ya Rasulullah sedekah yang paling afdal? Ya, qultu fa ayyu sadaqah afdal, kira-kira sedekah apa yang paling utama ya Rasulullah? Sakyul ma, ya, kau berikan air, alirkan air. Jadi di antara sedekah yang paling besar itu adalah mengalirkan air, ya. Jadi mengalirkan air, ya, atau bikin sumur, ya, untuk orang ini, atau menyediakan air minum, ya, untuk orang-orang yang ibadah yang lewat dan lain sebagainya. Itu termasuk sedekah yang paling afdal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya termasuk salah satu sahabat yang sedekah sumur itu siapa? Ya, Utsman bin Affan. Ya, yang luar biasa, ya, konon sumurnya termasuk sumur yang tidak pernah kering sampai saat ini. Ya, kalau di dalam hadis Nabi riwayat Ibnu Majah kan ada beberapa amalan yang tetap akan mengalir kepadanya walaupun sudah meninggal kan. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Jadi ada beberapa amalan yang akan bermanfaat bagi seorang mukmin yang sudah meninggal, ya. Apa pertama? Ilman amalahu wa nasaruhu. Pertama, ilmu yang dia amalkan. Yang kedua, anak soleh, ya, yang selalu mendoakannya. Yang ketiga, mushaf yang dia sedekahkan dan wariskan, ya, sedekah mushaf Al-Quran. Yang ketiga, masjid, ya, yang dia bangun, ya, masjidan binahu, masjid yang dia bangun, itu yang terus mengalir ketika sudah meninggalnya. Makanya kita boleh Pak, ini masjid misalkan lagi dibangun nih, saya sedekah nih 1.500.000 untuk kita, 500 untuk orang tua misalkan.
boleh kayak begitu, itu termasuk sedekah yang akan terus mengalir kepadanya. Au baitan binaun libni sabil, atau misalkan bangunan rumah yang kita bangun untuk ibnu sabil, ya, misalkan kita ibnu sabil itu termasuk santri lah ya, santri itu ibnu sabil. Ibnu itu artinya anak, sabil itu jalan, tapi jangan diterjemahkan anak yang suka jalan-jalan, bukan gitu ya. Nah, itu namanya musafir gitu ya, kayak orang yang tolabul ilmi, para santri. Kita siapkan tuh, kita siapkan bangunan, kita siapkan rumah, kita siapkan tempatnya, itu termasuk amalan-amalan yang akan terus mengalir. Au nahron, atau sungai yang kita alirkan, atau sodakoh yang kita keluarkan, ya. Jadi itu adalah amalan-amalan yang bisa terus mengalir kepada orang yang sudah meninggal. Nah, tapi ada amalan-amalan yang kontroversial, ya. Ada amalan-amalan yang ikhtilaf di kalangan para ulama. Apa di antara amalan yang ikhtilaf ini adalah, pertama adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Apakah membaca Quran ini, bacaan Quran kita bisa sampai kepada orang tua kita atau saudara kita yang sudah meninggal, atau tidak sampai? Nah, di antara amalan-amalan ini ada pendapat-pendapat para ulama salaf, ya. Jadi ini bukan perbedaan pendapat NU Muhammadiyah, Pak, ya. Jadi makanya saya kan nggak pernah bahas perbedaan NU Muhammadiyah, ya, apalagi perbedaan antara ini. Tapi perbedaan kita dari pangkalnya, ya. Misalkan ulama salaf kita misalkan adalah imam mazhab itu. Imam mazhab itu nggak bisa dipungkiri, mereka adalah ulama salaf, ya. Karena salaf dari sisi waktu maupun salaf dari sisi manhaj, ya. Salaf itu kan artinya orang terdahulu. Orang terdahulu itu yang disebut dengan salaf itu siapa? Itu dalam hadis Bukhari, ya, kata Rasul, khairun nasi qarni, ya, sebaik-baiknya zaman, kurun, adalah kurunku, zamanku, ya. Walladina yalunahum walladina yalunahum thummal ladina yalunahum thummal ladina yalunahum. Jadi kata Rasul dalam hadis Bukhari, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah zamanku, thummal ladina yalunahum thummal ladina yalunahum, 3 kali, kemudian zaman setelahku, kemudian zaman setelahku. Itu 3 kali. Berarti zaman Rasul, zaman sahabat, zaman tabi'in. Atau misalkan zaman Rasul, ya, korni, misal zamanku, ya, termasuk sahabat. Bisa jadi zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Nah, kalau misalkan kurun itu diterjemahkan dengan generasi, maka taruhlah satu generasi itu adalah 70 tahun, maka 3 generasi itu berarti 210 tahun. Nah, berarti yang disebut dengan zaman salaf dari sisi waktu adalah sampai 210 tahun Hijriah. Tapi kalau kurun itu adalah abad, maka 1 abad itu berapa? 100 tahun. Kalau 3 kurun berarti 3 abad, berarti 300 tahun. Yang disebut dengan generasi salaf adalah sampai abad ketiga, yaitu tahun 300-an Hijriah. Ini salaf dari sisi waktu. Coba lihat Bapak, cari kamus apapun tentang definisi kurun itu apa, nggak bakalan lepas dari 2, nggak bakalan lepas keluar dari 2. Nah, lalu siapa kira-kira ulama yang hidup pada kurun itu, ya, sampai 300 Hijriah atau 210 Hijriah? Imam Abu Hanifah tahun berapa? 80 Hijriah, berarti masih di kurun salaf. Imam Malik berapa? 94 atau 96 Hijriah. Imam Syafi'i berapa? Tahun 150 Hijriah, masih di bawah 210 dan 300. Imam Ahmad bin Hambal berapa? Tahun 164 Hijriah.
Berarti kira-kira itu ulama salaf bukan? Ulama salaf. Itu ulama salaf. Jadi ulama salaf itu imam mazhab sebetulnya. Terus misalkan Ibnu Taimiyah tahun berapa lahirnya? 661 Hijriah. 300 tahun setelah generasi salaf. Abdullah bin Bas tahun berapa? 1333 Hijriah. Udah berapa tuh kira-kira? Syekh Al-Albani berapa kira-kira tahunnya? 1000 berapa? Syekh Utsaimin berapa kira-kira? Nah, jadi ini jangan salah gitu loh. Ulama salaf itu adalah ulama mazhab yang lahir mereka di bawah tahun 200-an Hijriah. Makanya perbedaan ini bukan perbedaan masalah NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, bukan. Yuk kita lihat perbedaan dari pangkalnya gitu. Bagaimana para ulama salaf itu berbeda? Sudah ada berbeda. Contoh misalkan tentang qiraah Quran. Nah, qiraah Quran menurut ulama salaf pertama, wa darul jumhur min ahli sunnah. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan begini, al-masyhur min majhab asy-Syafi'i annahu la yasil. Wa dhahaba Ahmad bin Hanbal wa jamaah min ashabi Syafi'i ila annahu yasilu. Annahu yasilu. Masyhur kata Imam An-Nawawi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i bahwa membaca Quran itu tidak sampai. Jadi yang tidak sampai itu justru dalam mazhab Syafi'i dan Maliki. Baca Quran itu tidak sampai kepada siapa? Mayit. Tapi justru yang menyampaikan, yang mengatakan, yang berpendapat sampai bacaan Quran kepada mayit itu adalah pendapatnya mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i dan Maliki mengatakan tidak sampai. Tapi kalau pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dan juga pendapatnya Imam Abu Hanifah dan jamaah min ashabi Syafi'i, sebagian daripada sahabat Imam Syafi'i, bahwasanya membaca Quran itu sampai. Fal ikhtiar ayyakul al-qari ba'da firoghihi, dengan catatan seorang qari, seorang pembaca Quran, dia boleh mengungkapkan doa Allahumma ausil mithla thawaba ma qara'tuhu ila fulan. Ya Allah, sampaikan, Pak, dengan dia berdoa Allahumma ausil, ya Allah sampaikan ma sawaba qara'tuhu minal Qur'an ila fulan. Ya Allah, sampaikan bacaan pahala Quran saya untuk orang tua saya. Jadi ditambahin ikhtiarnya dengan tambahan apa? Doa. Kenapa? Karena kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-mayyit yasilu ilai kulli syai'in minal khair. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, segala hal yang baik itu bisa sampai kepada mayit. Ya, nas yang bicara tentang ini, kata Imam Ahmad bin Hanbal, adalah sangat banyak. Begitu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan apa? Boleh. Kira-kira saya tanya, kira-kira yang bermadzhab Imam Ahmad bin Hanbal kira-kira banyak di mana? Kalau Saudi salah satunya apa? Mazhabnya apa Saudi itu? Hah? Hambali. Tapi kadang-kadang Saudi banyak yang menggunakan tidak sampai. Kalau kita mazhabnya apa? Tapi kita kadang-kadang mengatakan sampai. Nah, ini agak kebalik kita kadang-kadang gitu ya. Saudi bermazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dia tidak pernah mengamalkan ini. Kita bermazhab Syafi'i, yang kata Imam Syafi'i itu tidak sampai, malah kita yang mengamalkan ini. Nah, ini kebalik kayaknya gitu. Jangan-jangan permasalahan kita bukan di pangkal itunya gitu. Nah, ini masalah ikhtilaf nggak jadi masalah. Ya. Di mana sisi ikhtilafnya, Pak? Karena begini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wal ibadatu qismani. Ibadah itu adalah terbagi dua kata Ibnu Qayyim. Satu ibadah maliyah, yang kedua adalah ibadah badaniyah. Kalau ibadah itu terkait dengan maliyah, itu pasti sampainya. Sedekah terkait dengan maliyah sampai. Kurban terkait dengan maliyah sampai. Tapi terkait dengan baca Quran, kata Ibnu Qayyim, itu bukan masuk wilayah badan, bukan masuk wilayah mali, tapi masuk dia ibadah badaniyah. Seperti halnya sholat, seperti halnya baca Quran, itu bukan masuk ibadah maliyah. Karena dia bukan masuk ibadah maliyah, maka mengatakan yang bisa sampai itu adalah ibadah maliyah, sedangkan badaniyah tidak sampai. Tapi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah, ibadah maliyah maupun ibadah madadiyah tetap
maliyah maupun badaniyah tetap bisa sampai kepada mayit. Kenapa? Karena juga banyak dalil yang mengatakan ini. Contoh tentang ada seseorang yang puasa, kemudian dia belum selesai puasanya meninggal. Kemudian dia tanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apakah aku masih punya kewajiban untuk menunaikan puasanya orang tuaku?" Kata Rasul, "Bagaimana kalau orang tuamu punya hutang? Apakah engkau perlu melunasinya?" Kata dia, "Tentu hutang kepada Allah lebih berhak kau lunasin daripada hutang kepada manusia." Artinya puasa maliyah atau badaniyah? Puasa maliyah atau badaniyah kira-kira? Badaniyah. Nah, disitulah Imam Ahmad bin Hambal mengatakan dengan Imam Abu Hanifah, baik yang badaniyah maupun maliyah tetap. Toh di situ pun Rasul mengkiaskan terkait dengan masalah itu. Jadi hal-hal yang seperti ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, adalah merupakan perkara biasa yang terjadi di kalangan para ulama kita. Cuma kita jangan sampai masuk kepada titik ekstrim gitu loh ya. Nah, titik ekstrim kita kadang-kadang, wah ini perkara yang bid'ah dolalah, dan dolalah adalah pinar. Berarti Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, dan sebagian daripada sahabat Imam Syafi'i adalah ahli neraka gara-gara mengamalkan ini. Nggak bisa kayak begitu. Jadi dalam urusan begini Pak, tidak bisa hitam putih ya, tidak bisa hitam putih. Nah, inilah kalau dalam ilmu logika fallacy namanya ya, salah satu logical fallacy, kerancuan kita di dalam berpikir atau kesesatan kita di dalam berpikir logik terkait dengan masalah hukum. Kita berbicaranya tentang hitam dan putih. Terkait dengan masalah fikih kita berpikir hitam putih. Ini namanya logical fallacy namanya ya. Ini kerancuan, kesesatan di dalam berpikir logik. Itu salah satunya. Nggak bisa kecuali kalau di dalam masalah-masalah akidah ya. Ustaz, maaf terjadi ikhtilaf bahwa sholat wajib itu sebagian ulama mengatakan sehari semalam cuma 2 waktu, Ustaz. Ada ikhtilaf itu. Yang satu misalkan ada 5 waktu. Ini enggak kalau urusan ini gitu loh. Jadi kalau urusan ini baru tidak bisa kita harus hitam putih. Sama hukum masalah akidah juga boleh kita, tapi urusan masalah hukum seperti ini nggak bisa kita hitam putih. Karena semuanya memiliki dasar dan argumentasi yang kuat untuk mengungkapkan ini. Jelas ya Pak ya? Jelas. Jadi kira-kira seperti itulah ya. Ini adalah sambungan dari materi kita di materi yang lalu tentang amalan-amalan untuk mayit. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Udah masuk Isya bukan Pak? Karena sudah masuk Isya nggak ada pertanyaan kayaknya. Jadi sengaja Ustaz agak panjang ngomong biar masuk Isya nggak ada pertanyaan, kan aman gitu ya. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.